Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya kepadamu, oh Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Ku kan setia mengikutmu Tuhan, ku kan setia bersamamu Bapa. Kini aku percaya Tuhan, Kau yang mengenal hidupku, Kau yang pedulikan hidupku Bapa. Kau yang lebih tahu Yesus.
ku berserah kepadamu. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesus Tuhan. Oh, aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, ku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mari saat ini kita akan membaca bersama di dalam Mazmur pasal 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ayat ini didahului dengan ayat 1 yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 1 ini mendasari keseluruhan Mazmur 23 dan juga mendasari seluruh hidup kita. Saudara, kata-kata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
ini tidak mengabaikan suramnya realitas kehidupan yang kita hadapi. Namun kata-kata penghiburan ini mengumumkan sebuah pernyataan yang nyata. Karena kita mempunyai gembala yang baik, maka kita memiliki segala yang kita butuhkan. Gembala yang baik itu akan menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Gembala yang baik itu juga akan menuntun kita ke air yang tenang. Kita tahu bahwa domba itu sangat takut dengan air yang deras. Karena bulunya yang tebal itu kalau dia jatuh ke air maka kemungkinan besar dia akan tenggelam. Nah, seorang gembala tahu akan hal ini sehingga dia membuatkan seperti bendungan kecil di mana air itu tenang. Dan domba-domba itu akan bisa minum dengan tenang di air itu. Gembala juga menyegarkan jiwa kita yang sedang lelah, sedang letih, sedang sedih dan gelisah. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Namun seperti kata pemazmur ini, kita masih melewati lembah kekelaman. Walaupun demikian, di lembah kekelaman pun kita dapat menolak untuk takut. Bukan karena kita mampu mengendalikan situasi itu, tetapi karena kita telah memiliki seorang gembala yang baik yang dapat diandalkan. Dan kesetiaannya untuk menyertai kita, itulah yang menghilangkan, memusnahkan semua ketakutan yang ada dalam kita. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi dia selalu menyertai kita. Ketika kita harus melewati lembah kekelaman sekalipun, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dan penyertaannya inilah yang menghilangkan rasa takut kita. Karena gembala yang baik itu siap untuk mendampingi kita, menolong kita. Kita bisa baca, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Saudara, kita tidak perlu takut karena kita memiliki seorang gembala yang baik dan berkuasa. Gada dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Tongkat, secara metaforis, tongkat ini melambangkan kekuasaan, baik manusiawi maupun ilahi, misalnya tongkat Harun yang bertunas. Tongkat biasanya terbuat dari kayu yang ramping panjang, yang salah satu ujungnya itu melengkung, dan tongkat ini biasa dibawa oleh para gembala. Bagian tongkat yang melengkung itu sering digunakan untuk menarik leher domba ketika dia terperosok ke dalam sebuah kubangan. Gembala itu akan menarik leher dengan bagian yang melengkung tadi sehingga domba itu bisa kembali ke sisinya. Sedangkan bagian bawah dari tongkat yang sedikit keras itu digunakan gembala untuk menepuk-nepuk dengan lembut para domba-dombanya supaya mereka tetap berjalan di jalan bersama-sama dengan sang gembala dan tidak menyimpang dari jalan itu. Sedangkan gada, saudara, gada ini dibuat dari akar kayu tua yang sudah keras. Panjangnya sekitar 40-50 cm. Bagian bawahnya lebih kecil dari ujung satunya. Bentuknya mirip dengan pemukul bisbol. Gada ini berfungsi sebagai senjata gembala untuk melindungi para domba dari pemangsa-pemangsa ganas yang mencoba untuk menyerang kawanan domba itu. Cara penggunaannya bisa dengan melemparkan pada para pemangsa itu ataupun dengan memukulkan pemangsa ganas itu. Nah, saudara, ini menyatakan bahwa sang gembala itu adalah pribadi yang lembut sekaligus tangguh. Lebih dari itu, sang gembala juga menyediakan pesta perjamuan di tengah kesulitan kita. Dia memberikan kelimpahan, yaitu lebih dari yang kita butuhkan. Ayat 6 mengatakan,
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Hanya ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala kita yang baik. Marilah saudara, setiap saat dalam hidup kita, kita akan selalu menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita. Biarlah kita sebagai domba, kita akan selalu setia mengikuti Sang Gembala Agung kita, yaitu Yesus. Kita akan selalu taat akan segala perintahnya. Maka kebajikan dan kemurahan itu akan selalu mengikuti kita. Kata kebajikan berasal dari kata top yang artinya kebaikan, kelimpahan, ketenangan, kesenangan, kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan. Sedangkan kata kemurahan berasal dari kata chesed yang artinya kasih, kesetiaan. Kata mengikuti dari kata radab yang artinya mengejar. Jadi bagi orang yang menjadikan Yesus sebagai gembalanya, maka kebaikan dan kemurahan Tuhan itu akan selalu mengejar kita. Yang mengejar kita adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukan kita yang mengejar kebaikan dan kemurahan Tuhan, tetapi kebaikan dan kemurahan Tuhanlah yang akan mengejar kita. Saudara, di dunia ini kita dengar banyak orang yang bekerja siang malam untuk mengejar uang dan sebagainya. Tetapi bagi kita yang telah menjadikan Yesus sebagai gembala agung kita, kita tidak perlu mengejar semuanya. Itu bukan berarti kita tidak bekerja, saudara. Kita tetap bekerja. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita dan kita taat akan segala perintahnya, maka kita akan dikejar oleh kebaikan dan kemurahannya. Bagaimana dengan kebaikan Tuhan, saudara? Kalau kita baca dalam Mazmur 31 ayat 19, dikatakan di sana, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kebaikan Tuhan itu sangat melimpah. Baik yang sudah dilakukan bagi kita maupun yang masih disimpan oleh Tuhan. Nah, kebaikannya ini ditujukan kepada siapa, saudara? Kebaikannya ini ditujukan bagi semua orang yang menjadikan Dia sebagai gembalanya, yaitu mereka yang hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah rasa hormat kepada Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu akan menghormati Tuhan. Amsal 8 ayat 13 menjelaskan bagaimana kehidupan orang yang takut akan Tuhan, yaitu membenci kejahatan. Dalam hal ini, saudara, orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan ikut ambil bagian dalam perbuatan kejahatan. Tetapi dia akan malah menjauhi semua perbuatan kejahatan. Hidupnya hanya diarahkan pada ketaatan akan firman Tuhan. Yusuf salah satu contoh dari orang yang takut akan Tuhan. Ketika istri Potifar mengajaknya untuk tidur bersama, Yusuf menolak itu. Dengan tegas Yusuf menolak ajakan istri Potifar. Dia tidak mau ikut ambil bagian dalam perbuatan kejahatan. Dia mau selalu taat akan perintah Tuhan. Berikutnya, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang tidak sombong. Orang yang takut akan Tuhan menyadari bahwa Allah itu sangat menentang orang yang congkak. Tetapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu akan memiliki karakter rendah hati. Kata rendah hati dalam bahasa Yunani disebut praus yang artinya lemah lembut. Winky Pretney dalam kata sambutannya untuk sebuah buku mengatakan bahwa kerendahan hati masih merupakan salah satu kebutuhan terbesar dalam zaman ini. Begitu banyak buku yang membahas tentang kunci hidup sukses dan diberkati. Tetapi hanya sedikit yang menempatkan kerendahan hati
sebagai syarat untuk mencapai kesuksesan sejati. Saudara, kerendahan hati seharusnya menjadi tujuan dan sasaran hidup kekristenan. Sebab itulah kunci untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Syarat untuk mendapatkan promosi atau peninggian dari Allah adalah hidup dalam kerendahan hati. Promosi yang sejati itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Bila Tuhan sendiri yang mempromosikan kita, maka tidak ada satu manusia pun yang dapat menghalanginya. Saudara, apa tanda orang yang rendah hati? Tanda dari orang yang rendah hati adalah mau mengakui kesalahan. Orang yang sombong, ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan dia berkelit dan dia mencari mengkambing hitamkan orang lain. Tetapi orang yang rendah hati mau mengakui kesalahan kalau dia melakukan kesalahan. Orang yang rendah hati itu mau belajar dan mau diajar. Dia tetap mau belajar dan tidak memandang siapa yang mengajarnya. Dengan rendah hati dia tetap mau belajar dan mau diajar. Orang yang rendah hati itu mau menerima kritik. Dia mau menerima kritik demi kebaikannya. Berikutnya, orang yang takut akan Tuhan, saudara, mulutnya tidak penuh dengan tipu muslihat. Orang yang takut akan Tuhan tidak berjiwa penipu. Di dalam Mazmur 32 ayat 2 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amsal 12 ayat 2 dikatakan, sebab Allah akan menghukum penipu. Saudara, kita tidak perlu menipu untuk bisa hidup. Tidak perlu menipu untuk bisa sukses. Tidak perlu menipu untuk bisa hidup layak. Tidak ada satu alasan pun bisa membenarkan penipuan. Tuhan adalah Allah yang maha adil, yang penuh kasih setia. Mazmur 84 ayat 12 mengatakan, Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Orang yang tidak berjiwa penipu, dia akan selalu menerima kebaikan dari Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menahan kebaikan terhadap orang tersebut. Selain bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi siapa lagi kebaikan Tuhan itu yang melimpah tadi ditujukan, saudara? Yaitu ditujukan kepada orang yang berlindung kepadanya. Saudara, di dalam kebaikan Tuhan itu terkandung kelimpahan, ketenangan, kesenangan, kemakmuran, kekayaan, dan kesejahteraan. Selain kebaikan Allah yang akan mengejar kita, kita juga akan dikejar dengan kemurahannya. Kemurahannya juga berarti kasihnya, kesetiaannya. Kalau kita telah menerima hidup kekal ketika kita percaya pada Yesus. Kalau kita masih bisa bernafas sampai hari ini. Kalau kita masih tetap hidup sehat dan dilindungi dari segala bahaya. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan bagi kita. Nah saudara, mulai saat ini kita harus menyadari bahwa ada yang selalu mengikuti kita atau lebih tepatnya mengejar kita. Apa itu saudara? Yaitu kebajikan atau kebaikan Allah. Dan kemurahannya, kasihnya, kesetiaannya, itulah yang akan selalu mengejar kita sepanjang umur hidup kita. Sampai kita diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oleh sebab itu jangan lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi serahkan semua kekhawatiran kita kepadanya. Dan jadikan Yesus itu sebagai gembala kita. Orang yang menjadikan Yesus sebagai gembalanya, hidupnya akan selalu takut akan Tuhan. Dan selalu ada dalam perlindungannya. Maka kebaikannya yaitu kelimpahan, ketenangan, kesenangan, kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan. Dan kemurahannya, yaitu kasihnya, kesetiaannya akan selalu mengejar
kita. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sebagai gembala yang baik Engkau sangat mengerti kami, sangat memperhatikan kami. Dan Engkau selalu menyertai kami dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus menjadi gembala kami Tuhan. Dan kami mau taat akan segala perintah-Mu Tuhan. Dan biarlah kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan akan selalu mengejar kami sepanjang umur hidup kami. Sampai kami diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan tidak ada yang perlu kami takutkan dan khawatirkan lagi. Karena Engkau selalu menyertai kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, Engkau selalu membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.